lingkungan dalam para sepuh, para sepuh, para asatidz yang terhormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya diberi amanah oleh saudara saya Ustaz Syekhul Bahri menyampaikan sekedar takusir tentang khidmah atau walimatul khitan. Pertama, Bapak-bapak saudara sekalian, yang saya sampaikan hikmahnya kita hadir di tempat ini ada dua hikmah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap perjalanan kalau sekali menikah, ketika kita hadir di suatu tempat yang mulia, itu setidaknya ada dua hikmah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama, dinilai ibadah. Ketika kita dari rumah ke tempat ini dinilai ibadah, dapat pola ibadah. Selain juga dapat pola ibadah, nantinya akan juga dapat gulai mungkin ya, atau dapat rawon, mungkin dapat berkat. Jadi ada tiga keistimewaan ketika kita hadir di satu tempat itu para bapak sekalian. Yang kedua, tentu kita mendoakan, ini pahala mendoakan atas, termasuk bagi saya juga yang di TPQ Muhammad Tariq Ibad, mudah-mudahan dan atas-atasnya kita ini dijadikan sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan dijanjikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khitan, ingat kepada khitan para bapak saudara sekalian, Rasulullah ini menyampaikan dalam hadisnya khitan bukan potong. Soalnya dalam bahasa Arab itu ada khitan, ada potong, sama-sama potong. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah menyampaikan al-fitratu khamsatun. Fitrah yang menempel kepada diri manusia itu ada 5. Tapi untuk malam ini saya spesialkan membahas tentang pertama khitan. Khitan ini sebagian dari fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada muslim tentunya. Jadi khitan belum tentu potong para bapak sekalian. Kalau masalah memotong kemaluan, itu di Amerika sekarang sudah dijadikan hukum. Bahkan hukum dijadikan hukum setiap bayi yang lahir itu dipotong atau disunat istilahnya. Tetapi dalam Islam bukan sekedar itu, tetapi itu adalah bentuk ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dinamakan fitrah sebagian daripada manusia. Kenapa fitrah? Fitrah ini identik dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rum ayat 30. Wa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi fatarallahu nas 'alaiha. Tegakkan dirimu untuk menegakkan syariat Allah sepenuhnya. Ini fitrahnya manusia. Artinya kalau kita simpulkan, ketika anak itu sudah fitrah, ini menunjukkan bahwa anak ini akan dijadikan dalam anak yang betul-betul anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu para bapak sekalian. Makanya ketika kita menghitan putra kita, itu secara tidak langsung ada pertanggungjawaban khitan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar memotong, kalau memotong itu banyak. Jadi itu bedanya Islam sama-sama memotong meskipun secara medis dalam kesehatan, tetapi ini adalah fitrah sebagai manusia untuk menjadikan orang yang betul-betul ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hitam. Ketika kita dihitan atau anak kita dihitan, ini saya 10 menit, mungkin waktunya hanya 10 menit, permintaan dari Sahibul Bait. Khitan ini akan menumbuhkan salah satu anak ke depan yang terbaik. Mari kita berkaca kepada salah satu kisah yang berada di dalam Al-Quran yang namanya Maryam. Bapak kenal Siti Maryam? Kenal Siti Maryam? Kira-kira kenal namanya? Kalau tidak kenal.
Jadi kalau di kebun dalam ini kenal dengan Siti Maryam, satu-satunya di kebun dalam ini yang pernah ketemu dengan Siti Maryam. Siti Maryam ini nama ibunya Hannah, bersuami dengan Imron, melahirkan seorang putri yang namanya Maryam. Maryam ini lebih mulia daripada Hannah. Kenapa demikian? Begini para bapak sekalian, Hannah menikah dengan Imron, ini melahirkan Maryam. Tetapi Siti Maryam punya anak tanpa suami. Tapi di sini bedanya, Maryam melahirkan anak dalam Al-Quran, kutip Al-Quran walam yamsashu basyarah. Dia tidak pernah disentuh dengan seorang laki-laki manapun. Tetapi kalau Maryam melahirkan anak, itu banyak. Jadi banyak orang perempuan tidak punya suami melahirkan banyak. Tapi Maryam melahirkan seorang anak walam yamsashu basyarah, tidak tersentuh dengan seorang laki-laki. Makanya dalam tafsir Al-Quran itu kita disampaikan Imron Maryam itu salah satu putri Maryam dari Imron. Kalau sudah ada mengatakan dalam Al-Quran itu seorang anak disebut bintinya, itu hanya terjadi satu kali di dalam Al-Quran sepanjang sejarah dan tidak akan terjadi di masa yang akan mendatang. Itu dalam tafsir. Soalnya nanti akan muncul yang namanya Maryam itu nanti bin kan begitu kan gitu. Jadi tidak seperti ini Al-Quran. Setiap apapun yang disebutkan dengan binnya, bapaknya atau ibunya, itu hanya terjadi sepanjang sejarah di masa itu dan tidak akan terjadi di kesempatan atau di lain waktu atau dengan sepanjang zaman seperti itu. Nah, perlunya ketika Bapak Ustadz Saiful bersama Permaisuri ini telah menghitankan putranya, ini bukan dalam arti ketika itu dipaparkan dengan ini menandakan bukan ini anak saya sudah dihitan, bukan seperti itu. Menandakan mulai saat ini bahwa anak saya akan dijadikan orang-orang yang betul-betul bertakwa dan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Al-Quran fitrah menyampaikan sebagian dari fitrah manusia seperti itu. Jadi ingin dibentuk orang-orang yang baik, para bapak ibu sekalian. Jadi persoalannya begini, zaman kita dengan anak kita yang sekarang berbeda ya. Bagaimana anak itu kalau mengambil dari kisah Siti Maryam, seorang anak lebih alim, lebih pandai, lebih segalanya daripada ibunya. Begitu juga ketika Maryam melahirkan seorang anak yang namanya Isa, ternyata Nabi Isa itu lebih pandai daripada ibunya. Bahkan dia seorang nabi dari nabi-nabi yang terdahulu. Nah, kalau kita mengisah kepada ini, seorang anak setidaknya lebih baik kepada orang tuanya, termasuk kepada hambanya, karena ini akan diciptakan untuk generasi ke depan. Yakinlah, generasi hari ini untuk kita semuanya sangat berbeda dengan anak putra kita untuk di masa depan seperti itu tentunya. Maka dari itu di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana caranya menyekolahkan anak kita, bagaimana caranya mengajikan anak kita, bagaimana caranya untuk mencari sebagai guru kita. Contoh Maryam. Bagaimana Maryam itu dicarikan guru-gurunya ternyata adalah Nabi Zakaria. Maryam disekolahkan, istilah kita sekarang dipersiapkan mihrab untuk tempat belajarnya. Jadi ketika kita anak itu sudah gurunya benar, sekolahannya benar, pergaulannya benar, yakinlah tidak menutup kemungkinan akan menjadi anak yang berbahagia atau anak yang berbakti pada kedua orang tuanya dan anak yang baik. Mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.